Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar? Kali ini bertemu kembali dalam video pembelajaran kali ini ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, apakah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, siswa dapat mengetahui makna sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, siswa dapat memahami bentuk kerjasama negara Indonesia dengan Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, sosial, pangan, dan sosial budaya. Siswa dapat memahami langkah-langkah membuat dan penyampaian teks pidato. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai siswa dapat mengetahui pola makan yang harus dijaga pada masa pubertas. Baik anak-anak, sambil mendengarkan penjelasan dari Miss, silakan ambil buku modul kalian ya. Kita awali dengan makna sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Kepala banteng merupakan simbol dari sila keempat yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Kekuasaan rakyat adalah segalanya. Hal ini dikarenakan peranan hak dan kewajiban warga negara lebih besar untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam pembangunan. Selanjutnya, menghargai keputusan bersama. Karena dapat menjadi satu di antara jalan keluar dari berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat. Demokrasi, mewujudkan demokrasi dari berbagai sisi kehidupan masyarakat. Mufakat, pengambilan secara segala keputusan bersama dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Berani bertanggung jawab ya. Tanpa adanya tanggung jawab, kebijakan akan menyimpang dari kebutuhan masyarakat. Nah, itu penerapan sila-sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Miss lanjutkan kerjasama Indonesia dengan negara di Asia Tenggara. Kerjasama ASEAN di dalam bidang pendidikan. Contohnya, Miss berikan beberapa contoh. Pertama, pertemuan guru-guru dari beberapa negara ASEAN di Bali. Pemberian beasiswa pendidikan. Beasiswa dari ASEAN untuk belajar di berbagai universitas di negara ASEAN. Nah, diadakannya Olimpiade Regional Asia Tenggara dalam bidang pendidikan. Selanjutnya dalam bidang sosial. Pembentukan kerjasama kerja ASEAN. Pembentukan kelompok kerja kota-kota ASEAN berwawasan lingkungan. Penanganan bencana yang terjadi di ASEAN. Dalam bidang pangan, contohnya penyediaan pupuk, didirikannya IRRI di Filipina untuk melakukan penelitian terhadap ketahanan pangan. Ekspor-impor komoditi pangan. Miss lanjutkan ke kerjasama negara Indonesia dan negara di Asia Tenggara dalam bidang sosial budaya. Rencana dan strategi untuk seni dan budaya ASEAN bertujuan untuk memperdalam pola pikir dan memfasilitasi dialog antar budaya negara ASEAN. Adapun rencana dan strateginya adalah sebagai berikut. Mendorong masyarakat untuk meningkatkan rasa apresiasi serta kepemilikan terhadap sejarah, budaya, seni, tradisi, dan nilai-nilai komunitas ASEAN. Pertukaran pemuda dan pelajar antar negara ASEAN. Mempromosikan keanekaragaman budaya ASEAN.
memajukan hak-hak budaya ASEAN, memanfaatkan kontribusi industri kreatif, dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan dalam manajemen budaya melalui diskusi. Miss lanjutkan ke langkah-langkah membuat teks pidato. Ya, ada beberapa langkah untuk membuat teks pidato. Yang pertama, tentukan tujuan dari berpidato. Selanjutnya, menganalisis pendengar dan situasi sekitar. Membuat topik pidato yang sesuai dengan yang akan disampaikan ya. Selanjutnya, menyusun kerangka pidato. Untuk menyampaikan suatu masalah, kerangka pidato harus dibuat dengan urutan berdasarkan penyelesaian masalah. Yang terakhir, menguraikannya secara detail, jelas ya. Miss lanjutkan ke penyampaian pidato. Teks pidato terdiri atas 3 bagian utama. Ada salam pembuka, kalimat pembuka, isi pidato, kalimat penutup, dan salam penutup. Berikut penyampaian teks pidato. Bagian isi pidato merupakan inti dari teks pidato yang berisi topik secara lengkap, ajakan, dan seruan. Isi pidato harus sesuai dengan tema atau topik yang akan dibahas. Dalam isi pidato, tujuan pidato juga dapat diungkapkan. Selanjutnya, menyampaikan pesan kepada pendengar. Penutup terdapat rangkuman dari keseluruhan topik permasalahan. Simpulan dapat diambil sesuai topik yang dipaparkan. Selain itu, diberikan salam penutup, ucapan terima kasih ya. Miss lanjutkan ke pola makan yang harus dijaga pada masa pubertas. Yang pertama, mengoptimalkan pertumbuhan fisik. Memberikan cadangan gizi yang cukup guna meningkatkan kekebalan tubuh. Mencegah resiko berbagai penyakit yang disebabkan oleh makanan. Membangun kebiasaan gaya hidup dan pola makan sehat. Dan yang terakhir, menghindari makanan cepat saji, minuman bersoda, dan makanan berkadar garam tinggi. Nah, itu tentang pola makan yang harus dijaga pada masa pubertas ya. Demikian video pembelajaran kali ini. Akhir kata, Miss ucapkan terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Selamat mengikuti video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.